percaya setiap kita adalah orang-orang yang rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, seperti juga Tuhan rindu untuk berjumpa dengan kita dalam hadirat-Nya. Kita menikmati kebaikan Tuhan. Mari kita kasih Tuhan bersama-sama. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita, seluruh totalitas hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan dalam ibadah bersama dengan Harvest Ministry. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan pujian pengharapan di dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepada Yesus. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang
terus dalam pengharapan kepada-Mu. Karena kami tahu hanya Engkau yang menjadi perisai dalam hidup kami. Perisai yang tidak pernah tergoyahkan oleh serangan apapun. Perisai yang melindungi kami. Dan kami akan tetap kuat di dalam Engkau, Tuhan. Haleluya. Kami yang percaya kepadamu ya Tuhan. Di saat-saat kami menghadapi banyak tantangan, baik yang datang secara tiba-tiba, yang sudah berlangsung lama, situasi apapun juga yang kami hadapi pada hari-hari ini.
dengan pengharapan di dalam Engkau, kami berkata kami akan tetap berdiri. Kami akan tetap teguh di dalam iman. Karena kami tahu Engkau yang menjamin kehidupan kami. Terimalah pujian sembah kami yang sudah kami naikkan di hadapan hadirat. Biar kami semua diberkati. Saat ini kami dengar kebenaran firman. Roh Kudus bantu kami semua untuk kami sama-sama menjadi orang yang mengerti firman, menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, yang saya sapa kekasih-kekasih di dalam Tuhan. Pada hari ini lewat ibadah bersama dengan Harvest Ministry, saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu suka dengan judul, maka saya akan berikan judul pengharapan di dalam Tuhan. Terambil di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 12. Begini bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, dari ayat yang telah kita baca dan saudara dengar pada hari ini, saya sengaja membacakan ini kepada Bapak Ibu bukan karena terbawa dengan situasi yang kita hadapi hari-hari ini, tapi saya merasa bahwa saat-saat ini adalah saat-saat di mana setiap kita harus tetap kuat di dalam Tuhan, harus tetap teguh di dalam Tuhan, harus tetap berada di dalam kewajaran dalam melaksanakan segala kegiatan apapun juga, karena kita masih dipercaya Tuhan bernafas sampai hari ini. Artinya kehidupan kita masih tetap berlangsung, masih tetap berjalan. Situasi apapun juga sudah kita lalui, sudah kita lewati, dan mungkin akan juga kita hadapi. Artinya kita tidak bisa mengelak, tidak bisa menghindar dari apa yang terjadi pada hari-hari ini. Nah, saya menemukan ada banyak orang yang tetap kuat, tapi juga ada banyak orang yang kita lihat mereka bisa eksis. Tapi sebaliknya juga dalam situasi ini saya melihat ada orang-orang sampai diviralkan karena mereka stres. Ada yang mengambil jalan pintas. Sampai kemarin saya lihat ada satu tayangan di YouTube, seorang yang kasihan karena dia stres. Mungkin tidak mampu dia menghadapi situasi, sehingga ketika tidak mampu menghadapi situasi yang sementara dia hadapi, baik mungkin itu ekonomi, kesehatan, pengharapannya hilang, dan akhirnya dia menjadi orang yang sangat kasihan, melakukan sesuatu yang tidak wajar, yang tidak lagi seperti sewajarnya. Dan bukan saja di Indonesia, di luar negeri pun saya menemukan ada tayangan-tayangan seperti itu yang dibagikan oleh orang yang menunjukkan ini orang-orang yang korban stres, ada yang mau bunuh diri dan lain sebagainya. Jawabannya, kenapa bisa itu terjadi seperti itu? Kemungkinan besar pengharapan mereka sudah habis. Kemungkinan besar yang terjadi dalam kehidupan mereka karena pengharapan mereka sudah kosong. Firman Tuhan yang sudah kita baca tadi,
berkata, bersabar dalam pengharapan. Bersabar dalam pengharapan. Kekasih Tuhan, saya pernah menggambarkan seorang yang mempunyai pengharapan itu dalam satu ilustrasi. Ada 2 ekor tikus, ya. Satu tikus dimasukkan ke tong yang berisi air, kemudian tikus itu ditaruh di sana. Ketika ditaruh di sana, berapa saat kemudian tikus itu mati. Tapi ada percobaan yang lain. Tikus yang lain ditaruh di tong yang sama. Setelah ditaruh di situ, kemudian ditutup tanpa ada cahaya. Maka ternyata setelah dilihat, lebih cepat mati si tikus tersebut ketika tongnya itu ditutup rapat tanpa cahaya. Kenapa demikian? Ternyata tikus yang pertama dia bisa lebih lama hidupnya, dia bisa lebih lama mempertahankan nyawanya oleh karena dia masih melihat ada cahaya. Ada cahaya, maka dia beronta-ronta, dia berusaha untuk keluar dari tong tersebut, maka dia punya kehidupan lebih lama. Beda dengan tikus yang satu, karena dia tidak melihat lagi ada cahaya, tidak menemukan ada cahaya, maka dia cepat game. Kekasih Tuhan, inilah gambaran daripada satu pengharapan. Pengharapan itu bagaikan cahaya yang kita lihat, yang membuat kita meskipun berada dalam tantangan, tapi ketika ada cahaya yang masih kita lihat memantul, menerpa kita, ada satu pengharapan. Oh, di sana ada kehidupan, di sana ada terang, di balik tong ini ada kehidupan. Demikian juga tentang pengharapan. Seseorang yang masih punya pengharapan di dalam Tuhan, meskipun ada tantangan kehidupan yang dia alami dalam hidup, tapi kalau dia masih punya pengharapan, saya mau kasih tahu kepada kekasih Tuhan, meskipun mungkin sekarang ini agak payah, agak susah, agak parah melewati situasi-situasi yang ada, tapi betul nasihat firman Tuhan tadi katakan, biar kita sabar dalam pengharapan. Sabar dalam pengharapan. Bagaimana supaya kita sabar dalam pengharapan? Ayat yang seterusnya itu dibilang, dan bertekun di dalam doa. Bukan bertekun di dalam dosa. Bertekun di dalam doa. Oh, 2 hal ini ternyata sangat berkaitan. Bagaimana orang bisa sabar? Ketika dia tetap berdoa. Bagaimana supaya kita tidak putus pengharapan? Tetaplah berdoa. 2 hal ini ternyata seperti 2 sisi mata uang ini. Enggak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Bisa sabar dalam pengharapan kalau kita bisa berdoa. Kita bisa punya pengharapan kalau terus berdoa. Kenapa demikian, kekasih Tuhan? Roma pasal 15 kalau nggak salah ayat yang ke-13 berkata bahwa sumber pengharapan itu adalah di dalam Tuhan.
Roma 15 ayat 13 bahwa sumber pengharapan kita itu ada di dalam Tuhan. Bagaimana cara kerja daripada pengharapan di dalam Tuhan itu? Dikatakan dikerjakan oleh Roh Kudus. Dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kekasih Tuhan, saya mau katakan bahwa orang-orang yang hidupnya di dalam doa, dia terus-menerus berdoa, dia terus-menerus terkoneksi dengan Tuhan. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang tidak akan pernah hilang pengharapan. Tidak akan pernah hilang pengharapan. Kenapa? Mereka selalu terkoneksi dengan sumber pengharapan itu, yaitu Kristus Tuhan. Kristus Tuhan yang adalah sumber pengharapan itu. Banyak orang sekarang senang mendapat bantuan. Tapi saya temukan di dalam beberapa berita, ada orang justru mereka bukan mengharapkan itu. Mereka bilang, kebahagiaan kami adalah bagaimana kami ini bisa beribadah. Wah, senang saya dengar. Banyak orang bilang, kami rindu untuk beribadah. Tolong tempat-tempat ibadah itu dibuka kembali. Wah, saya bilang luar biasa nih orang-orang ini. Berarti orang-orang ini adalah orang-orang yang tahu dengan benar bahwa kekuatan yang lain tidak bisa. Pengharapan yang lain tidak bisa menolong. Kuasa yang lain tidak bisa menolong. Yang dapat menolong hidup kita adalah Tuhan. Yang dapat menolong hidup kita adalah Tuhan. Kekasih Tuhan, ayo, dalam situasi yang seperti sekarang ini, jangan putus pengharapan. Sekali lagi, jangan putus pengharapan. Bahkan ayat yang lain berkata, sebab pengharapan di dalam Yesus sesungguhnya tidak lagi disebut sebagai pengharapan. Kenapa? Kita sudah memilikinya. Sudah nyata. Sudah nyata pertolongan Tuhan. Sudah nyata kasih setia Tuhan. Sudah nyata pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Nyata. Dia ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Makanya ayat firman Tuhan telah kita baca tadi, dibilang apa? Bersukacita. Kita harus bersukacita. Bersukacita dalam pengharapan. Bersukacita. Artinya apa? Saya ingat seperti kata-kata Tuhan Yesus. Kalau kamu berdoa, anggaplah atau percayalah apa yang kamu doakan sudah engkau menerima. Maka itu yang Tuhan akan lakukan bagi kita. Jadi kalau Bapak Ibu hari-hari ini lagi menghadapi satu situasi yang tidak baik, saya anjurkan tetap punya pengharapan. Mungkin orang yang punya pengharapan itu dia akan berkata begini, setelah COVID-19 pasti ada pertolongan di tahun 2020, 2021 dan 2000 seterusnya. Itu orang yang punya pengharapan. Setelah ini aku akan begini, setelah ini aku akan begini. Dan saya percaya apa yang kita harapkan, kalau kita lakukan kewajaran-kewajaran, melakukan kewajiban-kewajiban kita, melakukan setiap tanggung jawab kita di dalam Tuhan Yesus, saya percaya pengharapanmu satu waktu tidak akan pernah mengecewakan kita. Inilah kebenaran firman yang saya bagikan kepada kekasih Tuhan. Tetap berdoa, tetap jaga koneksi kita dengan Tuhan. Boleh kita menjaga koneksi dengan sesama, boleh. Tapi yang paling penting, jaga hubungan kita dengan Tuhan. Karena Tuhan sumber pengharapan kita yang dikerjakan oleh Roh Kudus.
demikian firman Tuhan. Mari kita mau nyanyikan satu pujian untuk kita boleh ada dalam berkat-berkat Tuhan. Katakan, hidupku adalah untuk menyenangkan Tuhan, menjadi penggenapan daripada firman Tuhan. Hidupku mengenapi firman. Ya, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Imani, Kau bersama. Dia ada di dalam kita. Di dalam. Ya. Dia jadi bukti kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Haleluya. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih. Sungguh hari yang luar biasa kita boleh kembali bertemu di dalam ibadah Harvest Ministry. Sungguh hal yang sangat mengembirakan. Kita boleh bersama-sama, boleh tetap bisa beribadah. Satu hal kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Karena kita percaya firman Tuhan tidak pernah berubah. Biarlah kita menjadi penggenap-penggenap daripada firman Tuhan. Tadi hambanya mengatakan, marilah kita hidup di dalam sebuah pengharapan kepada Tuhan. Bukan pengharapan kepada apa yang dapat kita lihat dan apa yang kita dapat harapkan yang bersifat sementara. Tapi pengharapan kepada Tuhan, dengan jelas firman Tuhan katakan, pengharapan yang tidak akan mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam setiap hati orang-orang percaya. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita melihat keadaan yang makin hari, mungkin sebagian orang katakan, kenapa badai ini belum berlalu? Percayalah, setiap masalah pasti ada sesuatu yang akan kita terima, yang pasti sesuatu yang jauh lebih mulia daripada yang kita hadapi saat ini. Tadi firman katakan dengan sangat luar biasa. Firman katakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Hari-hari ini mungkin berapa banyak dari kita yang telah berputus asa. Kita sudah kehilangan sukacita kita karena kita tetap terfokus pada apa yang kita alami saat ini. Mari kita beralih pandangan kita kepada suatu pengharapan, yang mana ketika kita mengharap kepada sesuatu yang tidak akan pernah berubah dan tidak pernah binasa, maka sukacita itulah yang akan terus timbul dalam setiap kehidupan kita. Kita sangat percaya kalau firman Tuhan katakan, bersukacitalah dalam pengharapan, berarti ada sesuatu hal yang sangat luar biasa. Bahkan firman dengan jelas katakan, bersabarlah dalam kesesakan, karena kesesakan bukan akhir daripada segala-galanya. Bukankah ada istilah habis gelap terbitlah terang? Ada satu cahaya yang akan Tuhan nyatakan kemuliaannya di balik sesuatu yang saat-saat ini mungkin kita bilang katakan sudah redup dan tidak punya pengharapan lagi. Tetaplah kita terus bersabar, dan semua tidak terlepas. Tetap kita harus bertekun di dalam doa, karena doa itulah yang membuat kita bisa menjadi orang-orang yang kuat dan menanti janji-janji Tuhan. Kita bersyukur, biarlah firman ini, sesingkat apapun firman yang disampaikan oleh hambanya, boleh menjadikan pegangan kita untuk kita tetap bertahan. Jadilah penggenap-penggenap firman Tuhan yang selalu taat
dan selalu berserah seutuhnya kepada Tuhan. Dan pesan dari saya, tetaplah kita semangat, pandanglah kepada Tuhan, Dialah sumber segala-galanya. Kita akhiri ibadah pada kesempatan ini. Marilah kita angkat kedua tangan kita, arahkan pandangan kita kepadanya. Kami bersyukur oleh kasih kemurahan-Mu dan berkat firman-Mu yang telah Kau berikan bagi setiap kami. Biarlah Tuhan Kau tetap mengajar bagi kami untuk tetap bertahan dan menjadi pelaku firman-Mu. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saudara yang terkasih, terimalah berkatnya daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, dan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub yang akan menyertai segala perjalanan kehidupanmu. Dan percayalah, apa yang dikerjakan oleh kedua tanganmu telah dibuatnya berhasil. Di dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.